Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan video-video yang sedang bergelimangan di jagat dunia sosial media gitu ya. Mudah-mudahan dari beberapa video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita bawa pulang dan kita gunakan untuk mengimprove diri kita menjadi orang yang lebih baik. Let's begin. Udah bener belum Kak arahnya? Oh iya, salah Mas. Putar balik ya. Putar Saling balik menghargai aja ya. Oke. Ayo putar balik. Iya. Hati-hati ya. Iya. Dikit lagi mau hijau. Ya? Jualan di trotoar nggak diusir? Gimana sih? Ini lagi ada konten. Lah kan bukan tugas kita, Satpol PP itu. Lah bukan tugas kita, Satpol PP itu. Jangan putar semua. Gue sebanyak ada di itu, ayo putar. Udah salah, udah gak usah ngotot. Yang lain pada ngantri kok, pada egois banget sih. Jadi belakangan ini lagi banyak rakyat yang turun ke jalan untuk ngatur lalu lintas. Yeah. Mungkin karena jumlahnya polisi tidak sebegitu banyak kali ya. Jadi ya partisipasi dari rakyat yang punya kesadaran ya melakukan aktivitas tersebut gitu, kegiatan tersebut akhirnya gitu loh. Gimana menurut Ayah? Bagus. Jadi bagaimanapun meskipun polisi banyak sekalipun, tetap masyarakat harus ikut serta menjaga ketertiban dan Kamtipmas lah, keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu masyarakat harus ikut partisipasi. Nah ini untuk masalah orang lewat di jalan di trotoar itu. Benar. Itu kan udah jelas salah. Ya. Nah ya, jadi orang mengingatkan itu bagus. Oh gitu ya? Iya. Tapi kan bukan polisi. Loh, Anda dari kepolisian atau bukan? Kalau enggak saya tetap mau melanggar aja. loh enggak bisa. Semua kan Ayah bilang tadi, semua lapisan masyarakat mulai dari polisi dan masyarakat yang lainnya termasuk warga negara yang biasa ya, warga biasa pun itu ikut bertanggung jawab untuk tegaknya kedisiplinan. Kan soalnya kan banyak orang yang berpikir juga kalau misalnya masyarakat pada umumnya kan tidak memegang otoritas apapun kan. Itu jadi tidak ya kok perlu otoritas. Anda kok ngatur-ngatur saya gitu. Itu tidak perlu otoritas, untuk saling mengingatkan itu biasa. Saya sudah setiap hari melanggar kok, karena Anda tiba-tiba jadi tidak bisa melanggar lagi saya. Ya memang kan melanggar, namanya aja melanggar kan enggak boleh. Ya kan? Dan itu kan juga masyarakat terganggu juga. Karena mereka juga termasuk warga setempat tuh yang lewat-lewat di jalan trotoar segala macam itu jadi terganggu karena banyaknya kendaraan-kendaraan. Tuh Ayah memang perhatikan di Jakarta banyak begitu dan itu harus ditertibkan memang. Harus ditertibkan ya. Harus. Karena ya banyak juga pejalan kaki yang resah gitu ya. Kadang-kadang misalnya mau jalan di trotoar jadi susah karena ada motor lewat. Dan banyak juga yang orang-orang yang berdagang tapi ilegal. Itu kan banyak juga sebenarnya kan. Sehingga menyulitkan orang untuk jalan lewat situ gitu. Iya. Tapi hal ini tentunya tidak akan diterima begitu saja karena untuk merubah sebuah kebiasaan itu hal yang sangat sulit sekali gitu. Iya. Kalau melanggar itu sudah jadi habit yang dilakukan setiap hari, gimana merubahnya dong? Ya harus ditekan terus-menerus. Jadi diingatkan terus sampai warga menjadi sadar bahwa itu adalah yang dia lakukan itu adalah melanggar peraturan. Kalau belum sadar teruskan, dan ini partisipasi yang sangat bagus. Aku juga ngelihatnya juga sangat sangat senang gitu. Maksudnya ada orang yang mau waktunya diambil ibaratnya untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Kepentingan bersama, walaupun memang dikontenin, which is nggak ada masalah sih sebenarnya dikontenin karena konten itu bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Betul, setuju ya. Mungkin orang yang nonton, saya juga pengen nyobain sama teman-teman saya. Iya. Jadi kan menyebarkan hal yang positif gitu kan sebenarnya. Iya. Kan? Jadi idenya itu nanti akan ditiru oleh yang lain-lain sehingga akan makin banyak orang yang melakukan menertibkan orang-orang yang lewat di trotoar itu, maka diharapkan ke depan juga akan makin berkurang. Tapi ya itu minusnya karena tidak punya otoritas, jadi tidak bisa langsung membawa ke ranah hukum sehingga banyak terjadi pertarungan di jalanan ibaratnya gitu. Akhirnya jadi berdebat Perdebatan. dan iya pertarungan, baik itu pertarungan kata-kata bahkan sampai baku hantam juga. Nggak terima. Iya. Oke, saya mau terbalik kali ini. Tapi saya telepon teman-teman saya yang lain. Nanti dia datang lagi situ, ada juga begitu loh ya. Awas kamu nanti. Yaitu aksi premanisme itu harus dilawan oleh masyarakat secara bersama-sama. Karena orang yang melanggar ini menganggap haknya diambil gitu loh. Itu loh yang jadi masalah sebenarnya. Ya, diingatkan kan. Ini tadi kan bagus juga diingatkan bahwa itu tidak boleh lewat di trotoar. Kalau dia masih nekat,
ya kalau perlu dipaksa, dan itu tidak harus petugas yang melakukan itu. Masyarakat, partisipasi masyarakat itu sangat bagus. Karena secara nggak langsung itu korupsi juga ya, walaupun kecil gitu ya. Ya, korupsi itu melanggar fasilitas. disiplin, melanggar disiplin berlalu lintas kan. Harusnya dia misalnya lebih lama di jalan tapi dipersingkat dengan cara melanggar kan. Iya. Ini adalah CFD Depok, CFD yang lebih seru daripada kota-kota lain. Gimana nggak seru? Semua superhero ada di CFD ini. Ada Spider-Man, Iron Man. Gue curiga superhero lainnya juga tinggalnya di Depok. Jadi di Depok baru ada CFD nih ya kan, Iya. akhirnya. Karena bukan cuman milik Jakarta doang CFD dong ya kan, daerah-daerah lain juga boleh. Jadi belakangan ini tren olahraga semakin meningkat, which is itu sebuah hal yang baik sebenarnya kan. Anak-anak muda sekarang banyak yang lebih senang olahraga misalnya daripada nongkrong-nongkrong malam-malam. Mulai ke sana lah trennya. Gimana pendapatnya? Ya bagus, positif itu, ya kan? Kenapa positif? Karena kebiasaan-kebiasaan nongkrong malam dan sebagainya itu kan kebiasaan yang jelek. Termasuk juga itu membuat kita jadi kesehatan kita menurun. Kemudian orang mengubahnya menjadi positif dengan kegiatan-kegiatan CFD. Dengan CFD ini orang bergerak, ya kan? Bermasyarakat, bersosialisasi. Itu efeknya bagus sekali. Sekaligus mengurangi polusi juga ya, karena kan tidak ada kendaraan yang lewat situ. Mengurangi polusi juga itu udah pasti itu. Walaupun ada loh ngasihan kendaraan yang lewat situ, tapi ya orang pada marah dengan kendaraan yang lewat di situ. Ya, ya orang kita memang selalu ada itu yang melakukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran gitu. Tapi ya biarin aja, itu nanti ini kan pendidikan ini butuh waktu memang, tidak bisa cepat. Nanti lama-lama orang juga tidak akan mau lewat situ, tidak akan melakukan itu karena dia malu. Jadi sebenarnya bagus ya, maksudnya tren olahraga ini walaupun memang tentu ada negatifnya juga gitu. Ya. Karena kan orang ikut olahraga kan ada yang pengen sehat, ada yang pengen nongkrong doang sebenarnya tapi dia ikut olahraga, itu kan masih orang yang begitu kan. Dia ikut olahraga tapi pengen nongkrongnya gitu misalnya. Ya. Tahu kan ya kan begitu kan? Tapi setidaknya ada olahraganya. Setidaknya ada olahraganya betul. Ya, sama yang ya. ketiga cuma ya cari gengsi doang. Jadi sebenarnya ada negatif positifnya juga. Tapi ini tren yang cukup baik ya untuk kedepannya dilakukan sama Bagus. anak-anak muda. Iya, nanti orang-orang. lama-lama orang yang cuman mau nongkrong-nongkrong aja, dia lihat orang lain beraktivitas, bersosialisasi, dia juga akan kepengin lama-lama. Karena olahraga itu harus dilakukan gitu ya. Harus, ya. Ya untuk menyehatkan supaya pembuluh darah kita, peredaran darah kita menjadi lancar ya. Ya otomatis kalau peredaran darah lancar kan badan kita lebih sehat. Jadi manusia itu butuh yang namanya olahraga gitu ya. Harus. Ya, harus ada sedikit waktunya untuk berolahraga. Nah, sekarang kalau dari sisi kedokteran gimana? Wajib orang berolahraga? Olahraga. Baik orang yang sibuk sekalipun kan banyak orang yang wah saya lebih baik saya bikin uang aja lah, ngapain saya nanti bisa ke Penang nanti kalau misalnya pala saya pening. Ya kalau dia memang dia kepengen masuk rumah sakit ya enggak apa-apa. Iya kan? Nah ya. Kepeneng itu kan lebih baik kepeneng jalan-jalan kan enggak apa-apa. Tapi kalau kepeneng untuk dirawat di rumah sakit apa rasanya enggak nyaman pasti. Udah masuk rumah sakit di negeri orang lagi. Tapi banyak kan? Ya, ada orang yang begitu. Ya kembali ke yang itu tadi, pertanyaan tadi. Apakah orang harus berolahraga dan kenapa gitu? Jadi berolahraga di sini maksudnya terutama kan bergerak ya. Bergerak. Jadi olahraga itu harus punya dua ciri. Pertama ada gerakan fisik, yang kedua ada rekreasi. Jadi kalau kita hanya pergerakan fisik aja tanpa rekreasi itu tidak sempurna olahraganya. Supaya kita sehat itu ada dua kombinasi itu. Ada gerakan fisik dan ada rekreasi. Jadi misalnya itu Car Free Day itu kan juga orang kan ada senangnya juga. Ya maksudnya nggak di situ-situ terus kayak nge-gym itu cuman bergerak doang berarti menurut saya. Ya nge-gym itu kurang sehat kalau hanya nge-gym aja. Harus ditambah dengan olahraga yang ada unsur rekreasinya gitu. Ada hiburannya gitu ya. Iya, ada unsur rekreasinya lah. Rekreasi ini apa maksudnya, berjalan-jalan kan? Pemandangannya berganti-ganti gitu kan. Oh gitu ya. Ya kalau di pinggir jalan kan kita pemandangannya banyak yang bisa dilihat gitu kan. Oke. Berarti lebih ke sinerinya atau pemandangannya gitu yang berganti-ganti ya. Iya. Misalnya main tenis misalnya gitu nggak oke juga. Bagus. Tapi kan tempatnya sama terus. Iya, situ tapi lagi, itu situ lagi. ada challenge ya. Kompetitif gitu. Ada bukan masalah kompetitifnya, tapi ada challenge sehingga orang kan dia akan memperhatikan kemampuan fisiknya itu kan.
Oh. Dari hari ke hari makin meningkat kan dia senang. Sama ya kan? dengan nge-gym berarti kalau gitu. Terus dia ketemu dengan banyak orang, ya kan? Nah ya, rekreasinya di sini misalnya ketemu dengan banyak orang dan sebagainya. Yang penting jangan berlomba, karena lomba olahraga itu tidak memberikan efek positif bagi Masa kesehatan. Iya. Soalnya kan banyak Karena orang-orang tua juga yang ikut kompetisi tenis misalnya kan. Masa itu tidak baik? Tidak bagus karena ada tegang-tegangnya juga, stresnya ada kan? Ya ada sih pasti. Nah iya, sebaiknya itu yang tidak ada stresnya gitu loh. Oh. Jadi makanya ayah tadi bilang ada unsur rekreasinya gitu. Jadi ada gerakan fisik ditambah dengan rekreasi. Jadi menurut ayah nggak bagus itu ya, misalnya bikin kompetisi atau Nggak apa? bagus. Kan dulu di rumah sakit juga suka ada kan kayak begitu kan? Ya ada yang begitu gitu kan. Tapi artinya itu kan hanya untuk apa namanya momentum-momentum tertentu aja. Jadi tujuannya kalau lomba-lomba itu tujuannya supaya orang berolahraga secara rutin. Oh iya. Karena kalau dia tidak olahraga secara rutin kan dia lomba pasti kalah nanti. Bukan untuk menang lombanya gitu maksudnya. Iya. Ya pasti kebanyakan begitu sih. Kalau non atlet pasti untuk happy doang. Tapi kan ada orang-orang yang, wah saya harus menang ini. Pasti ada. Ya itu yang menimbulkan tekanan. Makanya akhirnya malah bisa tidak sehat malahan. Makanya ada orang yang tengah-tengah olahraga dia jatuh, pingsan, kadang-kadang meninggal, serangan jantung dan sebagainya. Karena terlalu push the limit gitu maksudnya. Iya. Itu untuk orang yang udah berumur kali yang seperti itu ya. Kalau anak muda kayaknya harus push the limit justru. Enggak juga. Anak muda pun juga kurang bagus. Masa ya? Iya. Kalau menurut aku soalnya begitu. Kalau masih muda kita harus push the limit terus. Karena kita nggak tahu limitnya kita di mana. Anyway gitu. Gini, kamu meningkatkan itu boleh. Tapi ada takarannya gitu loh. Jadi ada pelatih dan sebagainya itu boleh. Oh, dengan instruktur gitu ya. Karena takutnya kalau terlalu dipaksakan tapi tidak terarah nanti malah jadi buruk untuk kita gitu ya. Iya. Jadi ceritanya ada mobil yang diparkirin malang di depan gerbang parkir, ya kan? Jadi orang nggak bisa keluar. Ditegur, klakson, orangnya santai aja, nggak minta maaf, nggak apa. Ternyata pas keluar malah marah. Kenapa ya di Indonesia ini suka ada orang yang sebenarnya dia salah nih, tapi malah marah dia gitu? Jadi pertama mengenai berhenti seenaknya sendiri itu sudah menjadi kebiasaan di negara kita ini. Jadi orang kadang-kadang kalau dia mau berhenti, misalnya sekarang gini, ada penjual makanan di pinggir jalan. Kita naik mobil, terus kita mau beli makanan itu berhenti, asal-asal berhenti aja. Dia tidak mikir bahwa di belakangnya ada mobil-mobil lain yang tidak bisa lewat karena kita berhenti. Terus beli makanan. Nanti kalau ditegur marah, ya kan? Sabar banget sih lo gitu. Ya, gitu kan. Nah ini sikap yang buruk ya, kebiasaan buruk, dan itu biasanya dilakukan oleh OKB ya, orang gitu kaya ya? baru ya. Jadi orang yang apa namanya baru punya mobil, baru beli mobil gitu kan, atau yang tidak biasa bawa mobil misalnya, itu punya sikap seperti itu. Karena biasanya waktu naik motor parkir boleh sembarangan gitu pasti gitu ya. Ya diantaranya itu. Ya. Kalau mobil kan gede nih masalahnya gitu kan. Iya, dan menutup jalannya orang lain kan tidak boleh gitu kan. Iya. Itu harus ditegakkan disiplin itu. Tapi orang kita kadang-kadang kalau dikasih tahu malah marah, ngomongnya macam-macam lah, ya kan, menuduh yang enggak dan sebagainya, seperti yang ada di dalam video itu tadi. Malah dia yang nuduh. Anda yang orang kaya baru ya katanya. Anda orang kaya baru ya, baru punya mobil ya katanya. Ya karena itu watak buruk ya, dan itu membudaya karena masyarakat mendiamkan. Jadi ayah kadang-kadang juga yaitu orang berhenti semaunya sendiri, kemudian ketika ditegur dia marah. Itu adalah sikap yang tidak terpuji gitu lah. Ya udah pasti tercela sih itu. Nah ya, karena mengganggu orang lain, dan ini kebiasaan ini sudah merata banyak terjadi di Indonesia ini. Dan itu ya sebenarnya rada memalukan gitu ya maksudnya ya. Kok bisa tidak paham? Berarti kepekaan antar individu di Indonesia ini masih kurang gitu ya, empatinya kurang.
Kurang sekali ya. Soalnya ya misalnya terjadi sesuatu, misalnya kalau orang yang salah itu taruhlah yang di bawah gitu, Ya. yang di atas pasti yang akan yang akan dioyak. Jadi Nah, begitu ya. jadi ayah Saya tidak punya uang, Anda yang salah. Jadi ayah melihat itu banyak sekali yang begitu perilaku yang egois dan merasa bahwa itu adalah seolah-olah hak dia. Contohnya juga orang nyiram tanaman dari dalam halamannya, airnya sampai muncrat keluar. Ya kan, ada orang lewat, orang kena basah. Ayah pernah ngalami begitu. Oh gitu. Dan ayah pernah lihat juga orang melakukan hal yang seperti itu. Karena orang itu tidak peduli dengan urusan orang lain, yang penting saya enak gitu. Ya ini masyarakat harus dididik dikasih tahu bahwa Anda punya hak, orang lain juga punya hak. Gitu loh. Ya kan? Di mana hak Anda itu ada batasnya. Jangan hak Anda tidak terbatas, hak orang lain mau dibatasi. Ya itu yang paling penting ya. Kalau misalnya mau individualistis, sebenarnya nggak ada masalah, asalkan jangan mengganggu orang lain. Sebenarnya itu sih kalau menurut aku. Ya, itu bukan cuman individualistis, itu egois. Iya. Jadi yang penting saya, Anda enggak penting, gitu ya. Karena mengganggu orang lain kan akhirnya gitu loh. Iya. Iya kan? Berarti sulit ya, maksudnya karena tidak adanya empati. Jadi ya sulit gitu negara ini untuk bisa maju gitu sebenarnya kalau menurut aku gitu. Ya, itu semua harus dicontohkan oleh orang-orang yang punya kedudukan. Nah, kedudukan. Misalnya pertama pejabat tentu. Pejabat itu harus memberikan contoh, tidak semaunya sendiri. Bukan tiba-tiba mengeluarkan peraturan yang menyebabkan kesulitan banyak orang, misalnya gitu. Kita di negara kita masih kadang-kadang terjadi begitu kan. Terus di samping itu juga ulama, ya, pemimpin-pemimpin informal itu harus memberikan contoh yang baik. Jangan semaunya sendiri gitu deh. Duh, ada saja kelakuan dua pria saat berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Adi 24 tahun dan Santo 28 tahun pelaku vandalisme di tanaman kaktus kini meminta maaf ke pengelola KRP. Keduanya kini mengakui bersalah. Mereka pun mendapatkan sanksi yakni mengobati kaktus dengan salep kambium. Selain itu, Adi dan Santo disuruh membersihkan Taman Meksiko yang menjadi lokasi tanaman kaktus. Pada Senin kemarin, Santo mengaku video itu dibuat hanya untuk close friend di Instagram. Sementara itu, General Manager PT Mitra Natura Raya Zainal Arifin mengatakan pihaknya mengutuk keras apa yang dilakukan Andi dan Santo. Nah, ada dua orang laki-laki ini ya kan nulis namanya di daun kaktus itu. Saya nggak tahu nih apakah pacarnya bagaimana nih, staff lah kalau itu pacarnya deh. Mungkin itu temannya kali. Tapi biasanya kalau orang nulis nama itu pacarnya sih. Gimana Pak Data ya? Ya itu perbuatan yang tercela ya. Perbuatan tercela dan memang harus diberikan hukuman. Itu sudah termasuk ringan kalau hukumannya cuma memberikan salep pada kaktus itu supaya bisa pulih kembali. Jadi orang kita ini kadang-kadang tidak bisa lihat sesuatu yang rapi, yang teratur gitu ya. Kalau ada misalnya tembok bersih, dia bikin tulisan-tulisan di situ, ya kan? Iya, kadang-kadang itu. Sekarang termasuk juga tanaman, pohon, kadang-kadang juga ditulis-tulisi macam-macam. Yaitu sikap yang tercela dan itu harus diberikan hukuman orang-orang yang begitu supaya dia kapok. Ini sebenarnya kan diposting tapi di close friend katanya Instagram, jadi dipilih temannya gitu. Tapi ternyata bocor juga ke Kebun Raya Bogor ternyata. Ya, meskipun untuk close friend pun juga tidak boleh. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa dia merusak tanaman kaktus itu, gitu loh. Iya betul. Memang udah pasti nggak boleh sih, cuman maksudnya ya banyak orang yang melakukan hal-hal di luar peraturan demi sosial media kan, supaya kelihatan seru, kelihatan asik ya kan, untuk cerita-cerita ke teman gitu. Pendapatnya gimana tentang itu? Ya itu perilaku yang harus dikoreksi. Artinya dikoreksi itu diberikan hukuman orang-orang yang melakukan seperti itu, karena itu pengerusakan. Orang tidak bisa lihat rapi. Kadang-kadang pintu, segala macam, dinding, tembok-tembok, pagar itu dioret-oret tulisan-tulisan macam-macam. Hanya tujuannya untuk supaya dia terkenal aja. Biasanya di WC umum ya kan. Di WC umum ditulis-tulis namanya, kalau enggak nomor HP gitu kan buat ngerjain teman. Berarti dia sambil jongkok di situ sambil tulis. Bawa pulpen ya ke dalam ya. Biasanya kayak gitu-gitu juga tuh. Tapi sebenarnya mungkin bukan untuk terkenal lah, tapi untuk ya kebutuhan sosial media aja gitu. Karena kebutuhan sosial media bukan cuma punya orang yang pengen terkenal gitu. Kadang kan ada juga kan kayak misalnya maksudnya orang pada umumnya gitu, oh mau pergi ke tempat ini karena ini bagus
kalau difoto di sosial media gitu. Berarti sih kayak gitu ya. Ya Tapi bagus rapi tapi sama dia dirusak. ya maksudnya kalau dirusak tentu ya. nggak boleh lah ya kan. Nah, ya itu kan dibikin apa namanya kaktus dirusak-rusak di itu kan sebetulnya akhirnya jadi tidak bagus lagi. Tapi dia tujuannya apa untuk melakukan itu gitu loh. Sebenarnya kembali lagi ke pembahasan kita yang sebelumnya tadi ya, kita sempat ngomongin soal empati gitu. Sepertinya kurang gitu ya, masih ada empati banyak orang di Indonesia ini gitu. Iya. Betul kalau itu. Mungkin harus lebih ditumbuhkan lagi gitu ya, bagaimana? Iya, ya memang harus diberikan contoh tertib, teratur, empati, ya kan? Siapa yang memberikan contoh ya para pemimpin bangsa, para pejabat, para tokoh-tokoh agama dan sebagainya itu harus ditunjukkan, berikan contoh bagaimana berempati. Nanti orang akan tahu bahwa oh ternyata berempati itu penting di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga orang bisa saling menghargai satu sama lain gitu loh. Tapi semakin kesini semakin berkurang sih itu. Apanya Untungnya ya, maksudnya kayak ya sekarang kalau misalnya kita ke WC umum gitu ya nggak banyak coretan-coretan gitu loh. Iya. Semakin berkurang lah semakin di sini. Iya, karena orang punya objek lain lagi. Oh, nyampahnya di sosial media kalau sekarang soalnya. Jadi nggak perlu di tembok ya. Iya. Taman itu kan dibuat kan untuk rekreasi masyarakat supaya masyarakat datang ke situ bisa melihat keindahan-keindahan dari tanaman-tanaman dan sebagainya gitu kan. Mungkin orang juga akan duduk di situ. Ada sebagian orang yang piknik segala macam kan di taman-taman itu. Anaknya jadi belajar gitu ya. Lihat-lihat tumbuhan-tumbuhan. Jadi kalau kita merusak itu kan artinya juga merusak kenikmatan orang lain gitu loh. Demi untuk kepuasan diri sendiri dan itu pasti tidak baik. Dan kepuasannya juga yang nggak yang gimana-gimana banget gitu kan. Iya. Itu lebih ke ya egois aja kali ya mungkin ya. Iya. Jadi nggak bisa mikirin orang lain gitu. Mungkin terlalu sempit kalau pikirannya kali ya. Jadi nggak bisa lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Ya karena kebiasaan cuek, nggak mau mikirkan orang lain. Jadi yang dipikirkan fokusnya ke diri sendiri. Ya. Tapi ada yang bilang juga katanya kalau misalnya orang kesulitan katanya, itu dia akan semakin sulit mikirin orang lain. Pendapatnya gimana? Kalau dia kesulitan berada dalam suasana sulit itu. Ya secara ekonomi bisa kita bilang di sini. Oh iya. Pendapatnya gimana? Ya itu betul bisa terjadi begitu. Tapi tidak semua orang yang kesulitan tuh punya sikap seperti itu. Ya betul pasti. Nah, ya. Jadi sebenarnya bisa gitu maksudnya, bagaimana? Bisa kalau orang mau mengatur dirinya sendiri. Karena orang itu sulit dan tidak sulit itu juga kadang-kadang tergantung dari kepribadian masing-masing. Ada orang yang menerima kenyataan hidup yang seperti ini dibilang sulit, ya kan? Ada orang yang menganggapnya oh itu biasa aja, berani menghadapi itu kan? Nah, ya. Karena mungkin ya kalau misalnya orang uangnya banyak misalnya itu kan pilihan dia untuk jalan-jalan juga banyak misalnya gitu loh. Paham nggak ya maksudnya? Yeah. Ya kalau misalnya nggak bisa ke situ di situ rame ya bisa ke tempat B, bisa ke tempat C, bisa naik pesawat ke luar negeri. Mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke soal fasilitas umum nih ya, mungkin kalau misalnya orang terbatas ya dia terpaksa harus ke tempat-tempat yang gratis misalnya. Kadang-kadang terlalu penuh sehingga dia contoh deh duduk di mall, duduk di lantai misalnya gitu kan. Iya. Kan kadang terjadi tuh. Ya nggak tahu apa itu karena pilihan, apa itu karena memang perilakunya yang agak kurang bagus apa gimana? Ya, yang terang setiap orang itu punya karakter tuh dibentuk tidak spontan dan tidak hanya karena suasana pada saat-saat itu saja. Memang dipengaruhi oleh pendidikan dari keluarga, contoh dari lingkungan dan sebagainya. Baru dia akan terbentuk karakternya itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dalam satu sisi aja. Misalnya, oh ini karena orang yang hidupnya sulit. Ya hidup sulit itu berapa lama dia mengalami hidup sulit kan belum tentu juga. Ada juga orang yang menganggap bahwa cara hidup seperti ini itu tidak sulit, misalnya gitu kan. Orang lain menganggapnya itu sulit. Jadi yang penting orang semua itu kembali ke makna diri aja. Jadi kehadiran kita dalam kehidupan ini sebetulnya maunya seperti apa sih? Menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi orang yang memang malah mengerusak, ya kan? Orang yang egois yang hanya mencari untuk kepentingan diri sendiri. Ada orang-orang yang begitu kan, macam-macam. Dan itu juga dipengaruhi dari perjalanan hidup dari kecil, bukan hanya pada waktu dia sudah dewasa. Iya betul. Berarti memang itu karakternya aja memang yang seperti itu ya. Iya. Gimana kita misalnya menghadapi orang yang seperti itu di pinggir jalan misalnya gitu atau lagi di mana gitu? Ya kalau kita tidak kenal sama orang itu kan kita tidak akan bisa berkata apa-apa. Oh gitu. Karena kita tidak tahu pribadi orang itu. Tapi kalau orang yang kita kenal kan ya kita bisa melakukan pendekatan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Kalau orang yang tertutup kita bicaranya ya tertutup. Kalau orang yang misalnya yang biasa
terbuka gitu ya, kita bicaranya terbuka. Kalau kita sepanjang kita kenal dengan orang itu, kalau kita tidak kenal ya satu-satunya jalan yang memberikan contoh. Misalnya yang gampang aja, membuang puntung rokok misalnya itu, ya kan? Ya kalau kita misalnya mau ingin masyarakat itu tertib, kita kasih contoh dong. Mulai dari diri sendiri. Membuang puntung rokok ya di tempat sampah misalnya gitu. Kalau yang Dan motor dalam naik keadaan mati. Kalau yang motor naik trotoar baru ditegur gitu. Oh iya, itu mengganggu langsung kepada kita. Oh, aku paham maksudnya. Kalau kita tidak terganggu secara langsung, kita sulit juga kalau misalnya mau menegur gitu. Iya. Walaupun itu udah jelas salah. Iya, sulit. Kalau kita tidak kenal, kita harus hati-hati. Karena ada orang itu yang temperamennya sangat tinggi misalnya. Ya kan, dikasih tahu bukannya menerima malah ribut gitu ya. playing victim, ya kan? Iya. Ya kan, jadi justru malah dibalik sama dia, loh, Anda mempersulit saya gitu kan. Padahal dia yang mempersulit kita kan. Yang lain-lain gitu, bukan Iya. kita doang. Gitu Gitu ya. Kalau dampaknya langsung boleh ditegur gitu ya. Iya. Daging kambing bisa bikin darah tinggi. Nah, ini jawabannya jelas mitos. Iya. Daging kambing adalah salah satu komponen daging merah yang justru bisa menekan angka kolesterol. Loh, tapi kok bisa orang-orang yang makan jadi naik atau lehernya tegang atau tensinya tinggi? Itu dikarenakan masak kambingnya pakai bumbu kecap yang sangat berlebihan. Iya, jadi yang menyebabkan daging kambing itu, sate daging kambing atau tongseng, tengkleng dan gulai itu jadi meroket adalah komponen garam dan kecapnya yang berlebihan. Ya, tapi kalau nggak ada bumbu nggak enak dok. Nah, makanya itulah saya bilang semua segala sesuatu makanan yang rasa-rasa itu resikonya tinggi. Makanya kalau sudah tahu terlalu asin ya jangan makan berlebihan. Kalau daging kambingnya malah sehat, proteinnya tinggi, malah melebihi dari sapi. Makanya saya biasanya makan sate kambing itu sate. Ya, terus nggak pakai merica, pakai kecap dikit, manis dah. Nah, kalau gulai tongseng udah tahu cara masaknya kan? Wah, gurih nih, mantap. Sudah gulai tongseng, santan, kasih kecap, kasih garam, udah. Terus begitu naik tensi, enak. Yang disalahin siapa? Kambingnya. Kambingnya itu korban fitnah. Jadi kambing tidak menyebabkan kolesterol. Yang menyebabkan naiknya kolesterol dan tekanan darah adalah bumbunya. Jadi tahun 2007 ayah pernah membuat tulisan bahwa daging kambing itu menyehatkan. Ya kan, itu dimuat di Republika kalau tidak salah. Sehingga pernah ayah masuk ke satu warung jualan sate, ya kan? Ayah masuk, tiba-tiba di mejanya itu kok ada koran yang di laminating. Ayah lihat, oh ternyata itu tulisannya ayah mengenai daging kambing. Oh, artikelnya ayah digunting terus dilaminating di situ, taruh situ gitu, ditempel ya. Supaya orang-orang baca gitu kan. Jadi daging kambing itu dari aspek kolesterol pernah dilakukan penelitian di Amerika. Ada 4 binatang ya, babi, sapi, ayam, kambing. Itu yang paling rendah kolesterolnya adalah kambing. Oh gitu ya? Iya, lebih rendah dari ayam. Itu nomor 1. Paling tinggi itu babi. Kemudian juga bahwa kadar sodiumnya ya itu paling rendah itu kambing. Sodium ini yang berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi. Oh, bukan natrium tadi itu? Ya, natrium itu sodium juga. Oh, sama aja ya? Iya. Terus di Fakultas Kedokteran UGM dulu pernah dilakukan penelitian apakah ada hubungan antara makan kambing, ya daging kambing. Apakah ada hubungan antara makan daging kambing dengan tekanan darah tinggi? Ternyata tidak ada hubungan. Jadi makan daging kambing tidak menyebabkan tekanan darah tinggi. Kesimpulan penelitiannya itu. Oh, tapi kan banyak orang maksudnya sekarang yang masih merasa wah makan kambing itu berbahaya gitu. Ya itu karena memang menghilangkan mitos itu kan susah sekali. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun gitu loh. Itu coba perhatikan seperti di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah di negara-negara Arab itu dulu orang makannya kambing. Ya kan? Itu orangnya kecil-kecil badannya, tidak gemuk, ya, tidak overweight. Kemudian dia kuat, tidak overweight. Nah, terus belakangan berubah mereka makannya dajjaj atau ayam ya sama sapi. Kan mereka sekarang cenderungnya lebih banyak makannya ayam atau sapi. Ternyata sekarang mereka kan perutnya besar-besar itu. Oh ya, gemuk-gemuk sih ya, banyak kan sih. Jadi ayah kasih contoh yang simple aja. Kamu pernah lihat sapi gemuk ya? Iya. Nah, ayam besar gemuk gitu. Pernah ya. Iya kan? Nah, kalau babi enggak usah dibahas, sudah pasti. Iya. Tapi pernah enggak lihat kambing gemuk? Enggak ada kambing gemuk. Jarang banget sih. Enggak ada.
Kalau besar ada. Oh iya, kayaknya kambing yang nggak akan gemuk-gemuk banget kalau kambing gitu ya. Iya, gitu. Itu simple itu berarti apa? Kadar kolesterolnya rendah sebetulnya. Itu gampangnya begitu aja. Jadi berarti Ayah setuju ya dengan Dokter Tirta tadi? Setuju. Setuju ya. Nah, yang dibatasi itu adalah kecapnya. Karena Ayah udah nulis artikel dari tahun 2007 juga soal kambing ini gitu. Iya. Jadi yang bermasalah itu di bumbunya berarti? Iya, jadi gini. Ayah kasih contoh ya, abahnya Ayah itu. Itu dari muda sampai meninggal umur 89 tahun ya. Sampai meninggal itu dia hampir tiap hari lah itu makannya kambing. Tapi tekanan darahnya normal, kolesterol normal, ya, kemudian trigliserid juga normal gitu loh, gula normal. Kok bisa begitu? Ya karena itu ya dia memang di samping makan daging dia diimbangi dengan sayur juga. Tapi di luar itu juga kebiasaan makan kambing ini juga ternyata tidak menyebabkan dia tekanan darahnya tinggi. Kecuali kalau kecapnya banyak gitu. Nah, jadi dia selalu kasih nasihat sama Ayah ya. Kalau makan kambing jangan pakai kecap ya kan. Ini sudah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu itu dia menceritakan begitu. Kenapa? Dia alasannya gini katanya. Kalau kamu makan pakai kecap itu rasanya kurang enak ini. Daging kambing. Jadi jangan pakai kecap gitu. Tapi ternyata juga ada di balik rahasia itu bahwa kecapnya itu akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Berarti kecap cukup berbahaya juga berarti ya kalau terlalu banyak gitu mungkin ya. Ya kalau terlalu banyak ya. Kalau sedikit-sedikit enggak apa-apa, dicocol misalnya makan sate ya kan. Tapi waktu manggang itu jangan pakai kecap. Nanti waktu makan ditocol sedikit dengan kecap enggak apa-apa, enggak ada masalah. Untuk mengurangi jumlah kecapnya gitu ya. Jadi kalau mau dibumbuin ya berarti nggak usah tambah kecap lagi misalnya. Iya. Atau sebaliknya. Iya, kalau dibakar tanpa kecap lalu tapi dicocol kecapnya nanti. Iya, jadi kita bisa kontrol. Terus di samping itu juga kita yaitu nenek moyang kita itu sudah cerdas sebetulnya. Menyajikan sate misalnya itu ada sayurnya. Ya kan? Ada sayur kol, ya kan? Kemudian ada tomat diiris-iris, kemudian ada juga bawang merah diiris-iris, ya kan? Itu semua kan bagus untuk kesehatan. Walaupun direndam kecap biasanya gitu ya. Ditaburkan di dalam kecap kan? Ya kita ambil kan kita bisa ambil itu untuk, ya itu kesalahan kita juga. Karena gini, tradisi yang dulu diciptakan oleh nenek moyang kita itu kan makin kesini makin bergeser. Nah bergesernya itu menyebabkan akhirnya yang dulunya punya manfaat jadi sekarang tidak bermanfaat gitu loh. Jadi kalau Ayah makan sate pasti itu bawang merahnya tak makan tanpa kecap. Tanpa kecap itu? Iya kan, dipinggirkan itu terus diambil dimakan. Udah kerendam kecap berarti? Ya ada yang terendam, ada yang tidak. Ada yang terendam, ada yang tidak. Tapi yang penting itu satenya tidak direndam dengan kecap dulu baru dibakar tuh enggak. Jadi satenya harus dibakar tanpa kecap. Setelah itu kalau mau makan ditutul kecap sedikit enggak apa-apa, enggak masalah gitu loh. Semua itu yang menyebabkan penyakit kan karena volumenya terlalu banyak. Kamu makan nasi terlalu banyak juga bahaya kan? Ya, gulanya naik ya. Nah, bisa meningkatkan risiko diabetes misalnya itu, dan yang lain-lain juga begitu sama. Jadi berarti yang paling bertanggung jawab atas hipertensi atau darah tinggi itu garam ya berarti ya? Nomor 1 ya? Ya garam itu mendorong ke arah sana. Tapi tidak hanya itu kan, orang tekanan darah tinggi bisa juga karena stres. Bisa kan, yang lain-lain itu ada itu. Kemungkinan lain. Tapi dalam bicara mengenai makanan, mengenai kambing ini tadi, daging kambing kan tadi ini temanya daging kambing. Betul. Apakah bikin itu enggak gitu loh. Apakah itu daging yang menyehatkan? Itu menyehatkan, ya kan? Tapi kalau bisa jangan pakai kecap. Kalau toh pakai kecap ya sedikit aja, ditutul sedikit gitulah. Nah sekarang tinggalkan dulu topik itu ya. Kambing lupain dulu sekarang. Kalau makanan yang bahaya buat orang hipertensi itu apa aja? Garam satu pasti. Iya, meskipun tidak semua dokter sepakat bahwa garam itu bisa mendorong hipertensi, tapi banyak yang mengatakan bahwa kalau orang hipertensi itu harus mengurangi makan garam. Ada lagi nggak maksudnya? Stres tadi kan Ayah udah bilang. Nggak kan makanan itu. Oh makanan lain. Iya kan makanan tadi. Yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Iya. Semua biasanya dikaitkan dengan kadar dari sodium ya. Jeroan bisa jeroan. Oh jeroan itu asam urat. Oh gitu ya. Iya, bisa meningkatkan risiko asam urat. Jadi kalau gitu jeroan enggak boleh. Ya kalau orang sakit asam urat jangan makan jeroan. Kalau orang sehat
boleh tapi sedikit makannya. Gitu loh. Karena berbahaya itu ya. Iya. Maaf Pak, bosan buat nonton. Rekam loh Pak dengan. Ada apa? Ini kita ada donasi untuk yayasan gitu. Resmi nggak? Ya resmi Bu, ada surat-suratnya di mobil itu lagi keliling. Mana? Coba saya mau lihat. Saya lagi mau lihat. keliling. Ini saya Lagi dari keliling. Iya, dari yayasan. Dari yayasan. Ya. Nah, ini mah bisa bikin sendiri Bang. Dari yayasan mana? Yayasan ini apa di daerah sana Bu? Daerah mana? Daerah apa namanya? Apa tuh? Daerah Jawa situ. Jawa. Iya. Jawa. Jauh banget ke sini. Hah? Jauh banget. Ya kan kita mencari donasi gitu sih kelasnya untuk adik-adik kita. Ibu namanya siapa? Saya. Iya. Saya Bu Ida. Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ngapain didoain Bang? Saya nggak minta doa. Rezeki. Orang yang minta-minta donasi banyak nih ya kan di jalan. Kadang-kadang orang pakai baju koko, kadang-kadang pakai baju koki. Ternyata tadi ada juga tuh pakai baju koki ya kan. Iya. Gimana pendapat Ayah tentang hal yang sering terjadi nih, fenomena yang sering terjadi nih? Ini karena kita kurang ketat dalam mengontrol itu ya. Jadi kalau yang di rumah-rumah, di kompleks-kompleks, itu kan dulu peraturannya kalau orang meminta donasi itu harus izin RT dan RW dulu. Ada persetujuan dari RT dan RW baru dia boleh keliling. Nah sekarang kan itu kurang disaring ya, kurang filternya kurang ketat ya. Jadi banyak orang-orang datang dan dia mengaku dari Jawa, dari mana-mana lah. Ya kan, dan dia bawa ini apa namanya? Kayak map-map gitu ya. Bawa map, bawa apa namanya? Selebaran lah pokoknya. Ya gitulah. Daftar penyumbangnya misalnya. Kadang-kadang daftar penyumbangnya juga sudah diisi yang di atas-atas tuh 1 juta, 2 juta gitu kan. Supaya kita nanti kalau mau nyumbang lihat orang 1 juta. Wah, saya nyumbang 50.000 ndak enak dong. Kalau gitu berapa? Ya udah 500.000 nyumbangnya gitu kan. Jadi itu ada unsur-unsur penipuan itu kadang-kadang ya. Kemudian juga banyak terjadi sekarang tempat-tempat misalnya pesantren atau masjid misalnya ini ya, yang panitianya itu dia menjual kotak infak. Oh, jualan kotak amal maksudnya itu? Iya, kotak amal ya kan, sama listnya semua itu dia bikinkan, dia jual ke orang-orang yang penyumbang ini, ke orang yang mengedarkan sumbangan. Oh, maksudnya ini surat yayasannya seperti itu tuh disiapkan semua sama dia. Disiapkan semua fasilitasnya untuk mencari donasi ini supaya kelihatan legit, kelihatan asli. Iya, terus nanti diserahkan sama dia, terus dia bilang ini kamu bayar 500.000 misalnya. Jadi nanti orang yang keliling itu tadi itu sebelumnya itu dia sudah bayar ke masjid itu 500.000. Kenapa ini terjadi? Karena kadang-kadang kalau dia cari orang untuk dikasih kotak kemudian suruh nyarikan uang amal, setelah dia dapat itu tidak kembali lagi. Oh, pulang orang ya? Dibawa pulang duitnya. Dibawa pulang duitnya. Jadi daripada repot-repot ya udah dia jual langsung aja. Bayar di muka aja gitu. Bayar di muka. Kasih 500.000. Nanti kalau dia dapat 1 juta apa terserah buat dia semua. Buat dia ya? Wah, nggak bener itu. Nah itu misalnya ada yang begitu, ya kan? Itu dosanya double itu begitu. Ya jadi kan karena itu dia untuk menghindari risiko. Ya betul sih, tapi itu nggak benar kan sebenarnya kan? Iya memang nggak benar. Akhirnya kan orang itu bisa minta terus dong berarti sampai seumur hidupnya dengan 500.000 itu. Bisa, begitu. Jadi ini yang ayah dengar seperti itu. Nah, jadi kita memang harus memperketat orang-orang itu minta sumbangan keliling-keliling itu. Kalau memang dari masjid, panitia masjid atau pesantren atau apa yang mencari donasi itu, bikin surat langsung kepada orang-orang masing-masing donatur yang kira-kira dianggap potensial, ndak usah keliling-keliling datang ke rumah-rumah, ndak usah, bikin surat aja minta sumbangan gitu. Nanti kalau orang mau nyumbang juga bisa. Sekarang kan gampang ya, pakai aplikasi juga bisa dan sebagainya gitu ya. Ya dan bisa, ndak usah khawatir. Bisa secara online melakukan crowdfunding gitu ya. Iya. Apa yang dibutuhkan misalnya untuk pembangunan masjid atau apa. Iya. Dan ayah bilang tadi tidak usah khawatir tidak dapat uang. Rezeki kan datangnya dari Allah. Nah, kita percaya, ya kan? Apalagi orang yang beragama kuat, kan dia percaya semua itu datangnya dari Allah. Karena datangnya dari Allah, kalau memang Allah mau berikan rezeki sama dia, jalannya pasti ada aja itu. Kan kadang-kadang misalnya masjid itu suka minta sumbangan juga di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Awalnya misalnya punya target untuk merenovasi masjid misalnya. Tapi kadang-kadang
kok sampai bertahun-tahun masih ada terus. Iya. Minta bantuannya gitu kan. Iya. Gimana pendapat itu? Itu harus ditertibkan, itu tidak benar. Jadi ayah pernah tahu juga ada masjid, ada musola gitu ya. Kemudian dia mau direnovasi, dia minta uang di pinggir jalan itu kan, nyari uang, sampai dibangun jadi masjid besar. Oh gitu. Nah, karena dari sumbangan-sumbangan orang-orang itu sudah besar, masih terus dia cari uang lagi. Dan bertahun-tahun kan biasanya begitu. Iya, kan? Berjalan di atas 5 tahun bisa. Iya. Jadi di antaranya ada yang dekat sama rumahnya ayah itu juga ada itu. Yang gitu itu di pinggir jalan dia mungut uang itu sudah bertahun-tahun dari zaman bahula sudah istilahnya udah bertahun-tahun lah. Nah itu dia masih ngumpulin uang terus. Ayah enggak paham juga maksudnya untuk apa. Masalahnya gini, kadang-kadang kalau di pinggir jalan itu suka mengganggu lalu lintas. Kadang di tengah jalan juga kan orangnya kan. Iya, di tengah jalan biasanya kan. Suka mengganggu lalu lintas. Ke satu itu. Kedua, itu berarti masjidnya enggak punya rencana. Sebenarnya masjid ini mau membangun apa gitu loh. Nggak ada target gitu ya maksudnya ya. Kadang kuotanya sudah terpenuhi tapi masih dibiarin terus. Iya. Sampai luber-luber dari targetnya gitu ya. Iya. Karena dilihat masih ada potensi nih, kumpulin terus gitu kan. Iya. Nah ya dia mau bikin apa sebenarnya ya kan. Dan itu tidak perlu seperti itu. Kita jadi itu menurunkan marwah dari panitia itu sendiri, marwah dari masjid dan juga akhirnya marwah dari Islam gitu kan. Ya kita harus tahu bagaimana menjaga harga diri gitulah. Iya. Mungkin lebih baik kalau misalnya memang mau minta sumbangan dan terpaksa ya punya target gitu ya. Iya. Misalnya oke, saya mau benerin keramik tapi tidak ada uang. Kita buka. Kalau uangnya sudah terkumpul sudah gitu harusnya. Iya. Dan diumumkan juga misalnya kebutuhan 1 miliar misalnya gitu kan. Terus nanti begitu sampai dengan tanggal sekian itu terkumpul 150 juta misalnya. Nanti sampai dengan tanggal lebih lanjut lagi dirubah lagi itu disesuaikan dengan hasil yang sudah dikumpulkan. Dan ketika sudah sampai 1 miliar berhenti. Stop. Gitu harusnya. Iya, Aku pernah dengar juga soalnya ada yang bilang begitu. Harus ada targetnya gitu. Ustadz yang ada yang bilang kayak gitu. Jadi berarti bisa dibilang aku kembali lagi ke orang yang minta sumbangan tadi ya. Yang jalan-jalan minta sumbangan. Jadi bisa dibilang orang-orang itu melanggar hukum berarti. Ya ayah gimana ya caranya, ayah tidak begitu paham mengenai hukum ya. Tapi itu artinya kalau dikatakan bahwa itu perbuatan itu ilegal atau setengahnya menipu, mohon maaf ini. Ya memang menipu juga. Untuk yang memang dia nggak benar gitu ya. Sekali lagi ya. Iya. Kan mungkin ada yang emang benar kan. Iya. Ilegal itu ya berarti ya. Tapi di Indonesia ini nama banyak sekali ya pekerjaan yang ilegal gitu ya. Benar kalau kita lihat dibandingin misalnya sama di Barat misalnya itu di Indonesia termasuk tinggi sekali pekerjaan ilegal dan mungkin dan non profesional tuh banyak sekali pekerjaan seperti itu. Orang-orang kita kan biasa kerja informal itu. Iya kan. Jadi kerja informal itu kadang-kadang itu juga dianggap seperti pekerjaan juga. Sebagian panitianya itu sudah menganggap dia punya penghasilan bisa makan dari situ juga. Karena kan dia dikasih sebagai panitia. Nah itu. Jadi akhirnya apa? Keasikan tidak selesai-selesai. Kalau ini berhenti berarti ada sekian orang yang kehilangan pekerjaan. Seolah-olah begitu kan. Ini ngomongin yang legal ya berarti ya. Ya itu kan ada yang ilegal tadi yang beli 500.000 muter-muter itu kan dia nganggapnya pekerjaan juga pasti itu. Iya. Ini yang keliling-keliling itu juga begitu. Kemudian yang di pinggir jalan pun juga begitu, sama aja. Kadang-kadang tidak semua ya, jangan salah paham. Tidak semua. Ada juga yang ikhlas memang betul-betul membantu. Pembangunan masjid ya ada. Ada yang niatnya jahat gitu ada juga gitu ya. Iya. Jadi ya itu balik ke niat masing-masing. Pemalsu yang sangat sadis. Susu Denkau asli versus susu Denkau palsu. Jujur sangat marah karena menurut gua ini adalah pemalsu yang sangat sadis dan membodohi rakyat Indonesia. Yang gua tahu susu Denkau itu dikonsumsi rata-rata anak-anak yang masih baru mau bertumbuh dan dikeluarkan barang palsunya dengan gimmick harga murah. Pemalsu makanan makin kesini makin banyak katanya. Masuk ke e-commerce ya kan, jualan-jualan di online market gitu kan. Ternyata banyak orang yang ketipu juga nih sama yang gini-ginian. Apalagi seringkali korbannya anak kecil nih. Kalau kita bicara tentang susu ini.
Ini kan mungkin paling banyak yang konsumsi anak kecil. Gimana menurut Ayah? Pendapat Ayah tentang barang-barang palsu ini yang bisa bersifat menyakiti anak kecil nih. Jadi gini kan, kalau di negara kita ini orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penipuan seperti itu, ya, itu kan yang bisa nangkap kan polisi. Ya kan? Sementara yang melakukan penipuan juga banyak, tidak sedikit. Polisi itu pekerjaannya banyak, jumlah polisi juga sedikit, ya. Jadi akhirnya apa? Hal-hal begitu itu seringkali tidak diproses. Kalau obat itu lebih banyak lagi, pemalsuan obat. Obat-obatan? Iya, itu lebih sadis lagi. Orang sakit dia merasa sudah minum obat, padahal obatnya itu isinya cuma tepung aja misalnya gitu. Oh, ya kan? placebo ya, obat kosong. Jadi itu tidak sedikit yang seperti itu. Kemudian juga obat kimia yang dibilang katanya ini obat tradisional juga banyak dijumpai. Nah ini yang harus ditindak ini, ditindak tegas. Ya jadi memang dibutuhkan ketegasan dari aparat, tapi juga ya memang kita tidak menyalahkan juga karena aparatnya kerjaannya banyak banget, aparat kepolisian gitu loh. Sehingga jumlahnya tidak banyak, pekerjaannya banyak, penipuan makin menjadi-jadi di sana-sini. Tapi penipuan itu kenapa makin menjadi-jadi? Karena tidak ada tindakan tegas terhadap mereka. Jadi pemerintah mesti mikirkan ini bagaimana jalan keluarnya. Soalnya aku ngangkat video yang satu ini tuh karena yang dia jual tuh susu buat anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa ini sangat berbahaya nih pasti. Kita kan pengen beli kan maksudnya untuk supaya anak kita jadi berkembang, jadi lebih cerdas mungkin dan lain hal, lebih mengkonsumsi sesuatu yang lebih bergizi lah gitu. Tapi karena ujung-ujungnya kita milih harga gitu, dan toko tersebut pun banyak yang beli di situ, banyak yang beli karena harganya murah ya. Karena harganya murah ya kan, dengan embel-embel ini langsung dari pabrik ini, bocoran dari pabrik ini, barang reject pabrik, aman, cuman mungkin nggak, rasanya beda dikit gitu kan. Iya, kurang manis dibilang tadi katanya. Iya kan, gulanya doang dikurangin berarti ya. Iya. Jadi ya aku ngangkat video ini maksudnya mudah-mudahan ya kalau penontonnya banyak bisa lebih hati-hati lah ya dalam memilih makanan, apalagi untuk anak sendiri gitu. Sanksinya harus berat terhadap orang-orang yang memasukkan itu, harus berat. Kalau yang buat itu mungkin pidana, ya kan, perlu dipidana, dan itu pidananya harus diberikan sanksi yang berat. Ya. Yang menjual yang palsu itu juga harus diberikan sanksi. Kemudian masyarakat juga harus dididik bagaimana cara mengenali produk yang tidak palsu gitu loh. Iya. Ya kan. Nah, cuman memang namanya produk, apalagi makanan itu kan banyak sekali. Mungkin ada ratusan ribu macam. Ya, tapi ya memang masyarakat kita memang pengetahuannya masih sederhana ya. Jadi ya itu, jangan percaya kepada iming-iming harga murah. Ya kan, kualitas sama, kualitas bersaing. Iya. Ya kan. Ini yang harus masyarakat dididik, orang-orang yang melakukan kejahatan itu ditindak tegas, ya kan, supaya dia kapok. Jadi tindakan tegas itu harus supaya dia kapok gitu. Jadi kalau misalnya pabriknya disegel, orangnya dipidana, kemudian barang-barangnya disita, dibuang, ya kan. Ya jadi kalau dari sisi customer ini ya kan, ya berarti kita balik lagi ke penonton ini kan, mostly kan customer pasti kan, pelanggan gitu kan. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik produk itu, terus di mana kita belinya ya kan. Iya. Toko official apa enggak misalnya kan. Iya. Itu penting sekali, dan jangan tergiur harga murah ya, itu yang paling penting ya. Iya. Aku yakin soalnya rakyat Indonesia bisa bedain yang asli dan yang enggak, yakin aku bisa. Iya, dan cuma lagi gini. Harganya. Iya, enggak, dan lagi gini. Coba lihat yang palsu itu. Kan enggak ada nomor registrasinya, enggak ada. Ya kan, cuma ditempelin stiker aja, kecil aja. Kandungannya enggak disebutkan di situ. Jadi itu termasuk salah satu ciri bahwa itu produk palsu. Kalau produk yang asli pasti ditempeli nomor registrasi. Itu nama istilahnya orang bilang izin edar lah. Intinya cuma satu sebenarnya ya, jangan tergiur harga murah udah. Iya. Intinya itu sebenarnya. Soalnya bisa bedain, bisa kok, yakin aku. Ya. Cuman karena murah. Ya kamu mungkin bisa, tapi ada orang-orang kelas di bawah itu mungkin juga kan belinya aja dari aplikasi apa, berarti udah cukup modern lah menurut aku. Iya, tapi tetap pengetahuan orang-orang ini sangat terbatas, Mas Ian. Jadi yang dipelajari sama masyarakat kita itu masih hanya yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari mereka, tidak lebih dari itu gitu loh.
Ukuran anak zaman sekarang, ya kan? Gimana menurut Ayah? Apakah kayaknya- anak-anak wajar melakukan seperti itu atau gimana? Ya, kalau anak-anak itu kan meniru, mencoba meniru. Kalau sama orang dianggap baik, diketawain, wah lucu ya ini, ya dia akan kerjakan terus. Oh iya, happy gitu ya. Jadi ya kita mesti mendidik anak-anak itu kan. Itu kan gaya-gayanya seperti orang mabuk itu. Ya, jadi ya anak-anak itu memang perlu dinasehati terus menerus. Ya, tidak bisa hanya sekali. Terus menerus, kita tidak boleh bosan. Kemudian di samping itu diberikan contoh, diberikan support untuk hal-hal yang positif, sehingga dia nanti lama-lama juga akhirnya terbiasa hanya hal-hal positif aja yang dilakukan sama dia, karena disupport untuk hal-hal yang positif. Untuk hal yang negatif jangan disupport. Seperti hal ini kan, ini apa itu? Tari-tarian seperti itu kan. Nah, di negara kita tari-tarian banyak kok, macam-macam, bagus-bagus. Kan namanya anak kecil, masa nggak boleh main-main gitu kan? Ya boleh main-main, tapi tetap harus dikritisi supaya dia tuh jadi anak-anak yang produktif, yang di luar negeri juga anak-anak itu selalu dijaga sama orang tuanya, diperhatikan, diberikan nasihat, diarahkan. Kadang-kadang dilarang, kadang-kadang disupport gitu loh. Wajar kan, namanya anak kecil kalau tidak pernah bertingkah gila itu bukan anak kecil namanya gitu kan? Ya itu kalau orang tuanya gila juga. Iya. Kok bisa gitu kan, sekali-kali misalnya main-main agak aneh, masa kita harus menjelaskan terus, oh ini tidak begini, ini begitu. Bukan menjelaskan, tapi kalau anak itu dibiasakan dari kecil itu ditunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya kan, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, dia secara otomatis dia akan mengikuti dan dia tidak akan merasa kesulitan atau merasa keberatan. Tapi karena kita terbiasa membiarkan anak-anak itu seperti itu, melakukan hal-hal yang seperti itu, ketika sekalinya dilarang, dia merasa ditekan sama orang tuanya gitu loh. Jadi anak-anak itu kadang-kadang harus dilarang, harus dikasih tahu, dikasih contoh. Jangan lupa dikasih tahu, dikasih contoh, itu penting juga gitu loh. Kalau dia lihat orang tuanya juga kelakuannya tidak baik, ya kan, nari-nari juga tidak karu-karuan di acara 17-an misalnya, atau apa, ya dia lihat, oh memang hidup yang baik itu seperti ini gitu loh. Ya. Cuman ini maksudnya dikasih tahu aja berarti gitu ya, bukan ditegur kan? Iya, dikasih tahu lah. Dikasih tahu tujuannya untuk mendidik dia gitu. Kalau misalnya, oh saya tidak mau, misalnya begitu gimana? Ya harus bisa. Kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita gitu. Kita harus menang. Ya itu karena itu anak kita. Jangan lupa anak-anak itu juga diharapkan kan ke depan akan jadi generasi yang memimpin negara ini, memimpin bangsa ini. Jadi kita memang harus berjuang, bekerja keras, mendidik, mengarahkan anak-anak, memberikan contoh secara terus-menerus, jangan bosan. Kalau misalnya setahun masih belum berubah, teruskan lagi. 5 tahun belum berubah, teruskan lagi. Terus, jangan kalah. Itu aja. Prinsipnya itu, jangan kalah. Maksudnya jangan kalah dengan pengaruh dari luar. Gitu. Oh iya. Terus konsisten gitu ya. Iya. Nggak ada ya berarti ya ranah, maksudnya, oh anak bisa bertingkah seenaknya karena dia masih kecil misalnya gitu. Gimana pendapat Ayah? Ada nggak ranah seperti pendapat Ayah sekali lagi gimana? Yang penting itu jangan dibiasakan anak-anak itu melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Nah ini kayak ini tadi kan gayanya seperti orang mabuk itu. Iya. Tapi kan dia nggak mabuk, tapi cuman gayanya doang. Iya, enggak mabuk, tapi itu kan gaya-gaya, bukan gaya yang bagus kan? Gitu loh. Jadi dia harus disadarkan itu gaya-gaya seperti itu tidak bagus. Gimana kalau kamu mau nari, silahkan. Tarian-tarian banyak di Indonesia. Laki-laki nggak apa-apa tuh? Hah? Laki-laki nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Anak-anak kok. Anak-anak kan. Dia mau bersenang-senang boleh, tapi tetap dikasih yang ini. Dikasih arahan, diarahkan gitu. Jangan dilepas begitu aja. Jadi dikasih tahu, dikasih arahan gitu maksudnya ya. Kan soalnya kan banyak orang berpendapat ya namanya masih kecil gitu. Karena kita harus mengekang dia gitu kan. Anak kecil imajinasinya sangat luas sekali, seluas samudra gitu kan.
Itu bukan imajinasi itu. Kalau orang bilang suruh membangun imajinasinya anak itu imajinasi yang positif, bukan imajinasi yang segala macam. Berarti kalau anaknya, wah aku pesawat misalnya terus naik ke atas sofa apa, kan itu lagi berimajinasi tuh. Itu nggak dilarang berarti kalau itu? Ya, itu kembali lagi ke tadi kan, ke temanya tadi ini. Tema ini tadi kan menunjukkan anak menari-nari ndak karu-karuan gitu kan. Iya. Nah, kita apa support anak yang seperti itu? Ayah bilang ndak support. Jangan disupport gitu loh.